dia ditanya oleh orang lain tentang penebusan kan gitu. Betul. Lalu kemudian dia kemudian tidak menjelaskan, tapi malah menyalahkan kita kan gitu. Ya. Nah, harusnya teman-teman Kristen tuh diajarin gitu loh. Diajarin apa? Diajarin bahwa orang fasik itulah yang seharusnya, orang fasik ya Bang ya, orang fasik itulah yang seharusnya dipakai sebagai tebusan gitu loh. Bagi orang apa? Iya, bagi orang benar. Iya. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur gitu loh. Oh Bang, Bang, saya nyela ya dikit ya. Ya. Berarti Amsal 21-28 ini bisa dipakai untuk menambah keterangan nanti Pak Dokter ini menggunakan hadis itu ya? Iya ini langsung. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Iya. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur gitu loh Bang. Oke. Gitu. Nah, Amsal 21. Ya, Amsal 21-28. Hukum ini kan sebenarnya harus berlaku abadi ya, tidak berubah. Oh iya dong. Harus abadi. Nah, maka kemudian ayat ini juga sebagai dalil bahwa Yesus itu nggak disalib sebenarnya gitu loh. Betul. Nah, jadi orang fasik yaitu Yudas ya dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Yesus, dan pengkhianat yaitu sebagai ganti orang jujur, gantinya Yesus gitu loh. Ini kan harusnya jadi harus abadi gitu loh Bang. Jadi jangan diganti gitu loh. Nah, lalu kemudian kesimpulan kita harusnya Pak Dokter ini ngajarin yang ini nih, ngajarin bahwa orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur, jangan malah nyalahin orang lain gitu loh. Iya. Malah nyalahin orang lain. Dan kemudian yang kedua, Pak Dokter ini malah ngajarin penistaan gitu loh Bang, malah ngajarin penistaan. Siapa yang dinista? Yang dinista justru bukan main, Tuhannya Yesus gitu loh. Kan di 1 Korintus 1:25 itu disebut bahwa penyalipan adalah kebodohan dari Tuhannya Yesus gitu loh. Penyalipan adalah kebodohan dari Tuhannya Yesus ya. Berarti apa? Berarti kan Tuhannya Yesus itu bodoh gitu loh. Tuhannya Yesus itu bodoh sehingga kemudian menjadi wajar bahwa dulu ya zaman PL itu dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum, berubah menjadi lebih parah, yaitu apa? 1 dari 3 Tuhan itu dibunuh sebagai tumbal untuk menebus dosa umpris kan gitu. Artinya artinya terbukti bahwa Tuhannya Yesus itu jadi bodoh kan, seperti yang disampaikan oleh Paulus kan gitu. Juga gini Bang, di perjanjian lama itu ada istilah korban penebus salah gitu loh Bang, korban salah ya. Nah, ada beberapa kesalahan yang harus ditebus dengan korban bakaran. Iya gitu. Nah, maka kemudian mestinya kan logikanya jadi gini, dulu di PL dosa itu ditebus dengan menyembelih domba kan gitu. Iya. Tapi di PB domba yaitu Kris justru menyembelih Tuhan, salah satu dari 3 Tuhan gitu loh. Berarti semakin terbukti penistaannya Paulus, yaitu bahwa penyalipan itu kebodohan dari Tuhannya Yesus, 1 Korintus 1:25 gitu loh. Tapi ini yang justru diajarkan oleh Pak Dokter kan gitu. Ini yang justru diajarkan oleh Pak Dokter. Nah, jadi Bang, Pak Dokter itu jadi mengajarkan penistaan, sehingga kemudian teman-teman Kristen yang bersedia sukarela mematikan akalnya itu kemudian berucap puji Tuhan haleluya gitu loh. Puji Tuhan haleluya, kita selamat gitu loh. Nah, harusnya kan ini disampaikan secara baik dan benar dengan jelas tegas, sehingga kemudian teman-teman Kristen itu memang dalam keadaan sadar memilih jadi Kristen, yaitu bahwa Tuhannya Yesus itu memang bodoh gitu loh. Nah, gitu, dalam keadaan sadar gitu loh. Jadi Pak Dokter ini kalau menurut saya ada kemungkinan dia nggak tahu 1 Korintus 1:25 ini Bang, dia nggak tahu ini, sehingga kemudian
Sehingga kemudian dia dengan entengnya menjelaskan penyalipan sebagai jalan keselamatan kan gitu. Penyalipan jalan keselamatan, dan mereka bilang kita selamat kan gitu. Nah, saya bilangnya itu dia tidak tahu. Kalau misalnya saya bilang dia tahu, ini Bang, mohon maaf, kalau saya bilang dia tahu 1 Korintus 1:25, lalu kemudian dia tetap mengajarkan penistaan pada Tuhan Yesus, berarti dia bersengaja menipu umat Kristen gitu loh. Bersengaja menipu umat Kristen karena dia tahu, tapi malah ngajarin nggak benar kan gitu. Nah, kan berbahaya kan Pak. Nah, lanjut ya Bang. Ya. Nah, ini buktinya bahwa Tuhannya Yesus itu bodoh. Ini ada ya, bahwa dulu di PL dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum. Lalu kemudian di TB diganti menjadi apa? Diganti jadi lebih konyol. Kris yang berdosa, tapi 1 dari 3 Tuhan yang harus dibunuh sebagai tumbal penebusan dosa. Dan mereka senang gitu loh. Mereka senang. Nah, lalu kemudian Bang, Ya. lebih parahnya lagi gitu loh, di balik penyalipan itu yang mungkin Pak Deki tidak tahu ya. Ini mungkin Pak Deki tidak tahu. Kalau tahu malah lebih parah ya, bahwa sebenarnya penyalipan itu penistaan dari Paulus gitu loh. Penistaan dari Paulus. Apa yang dinistakan? Gini Bang, Yesus itu dibunuh untuk nebus salahnya Yahweh. Jadi yang bersalah itu justru Tuhannya Yesus gitu loh. Yang bersalah justru Tuhannya Yesus. Kok yang bersalah Tuhannya Yesus, kok Kris yang merasa selamat, kan juga aneh kan gitu. Iya Pak, aneh. Iya, yang pertama ini Bang, bahwa pembunuhan Yesus itu sebagai jalan damai dari Yahweh yang membiarkan dosa gitu loh. Nah ini yang pertama nih, jalan damai dari Yahweh. Ya, ini harus kita hafal ini. Ini kita harus hafal bahwa pembunuhan Yesus itu adalah jalan damai dari Tuhannya Yesus yang telah membiarkan dosa terjadi sehingga orang-orang itu jatuh ke dalam dosa kan. Yang kedua, bahwa pembunuhan Yesus itu akibat dari pembunuhan Yesus itu sebagai tebusan dari hukum Taurat yang dibuat oleh Yahweh gitu loh. Tapi malah jadi kutuk gitu Bang. Malah jadi kutuk gitu loh. Artinya Bang, artinya kesimpulannya salib itu memang kebodohan dari Yahweh gitu loh. Penyalipan, kebodohan dari Yahweh. Dan kemudian Pak Deki ini nggak tahu gitu loh Bang. Saya bilang itu tidak tahu, itu lebih enteng gitu loh, lebih nyaman daripada saya bilang Pak Deki tahu gitu loh. Karena kalau Pak Deki tidak tahu, obatnya adalah belajar lagi aja. Iya. Tapi kalau misalnya Pak Deki saya bilang itu tahu ayat itu, tapi kemudian dia berusaha menyembunyikan ayat itu, berarti dia bersengaja untuk apa? Untuk menipu orang-orang ya. Lalu kemudian teman-teman Kristen itu merasa selamat, padahal sebenarnya itu hanya perasaan dia aja gitu loh. Aslinya itu jalan lempeng menuju neraka.